Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini masih membuat banyak orang, mengapa seorang penyanyi sebesar Bruy Marantika perlahan menghilang dari sorotan, seolah-olah ditelan waktu. Tanpa banyak penjelasan, di masanya, Bruy bukan namun ada satu hal yang jarang dibicarakan, di balik suara khas dan karir yang terlihat stabil. Ada periode di mana nama Bruy tidak lagi terdengar sekuat sebelumnya. Tidak ada pengumuman besar, hanya keheningan. Dan justru disitulah misterinya dimulai. Beberapa orang mengatakan itu, namun ada juga yang percaya ada sesuatu yang terjadi. Apakah ini hanya kisah seorang penyanyi yang perlahan, atau ada cerita lain yang tidak pernah diceritakan? Karena dalam dunia hiburan, tidak semua menghilang berarti selesai. Terkadang, itu hanya berarti kita tidak. Dan kisah Bruy Marantika mungkin adalah salah satu yang paling menarik untuk Bruy Marantika adalah salah satu nama yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah musik Indonesia, terutama di era tahun 1900. Lahir dengan nama Bruy Pesolima, ia mulai dikenal publik ketika musik Indonesia sedang berkembang pesat. Saat itu, industri musik dipenuhi oleh penyanyi-penyanyi dengan karakter kuat, dan Bruy adalah salah satu yang berhasil mencuri perhatian. Namun, yang membuatnya benar-benar berbeda bukan hanya teknik vokalnya, melainkan perasaan. Setiap lirik yang ia nyanyikan, lagu-lagunya seperti "Aku Begini Engkau Begitu" dan "Jangan". Karirnya terus menanjak. Ia tampil di berbagai panggung besar, namun kehidupan pribadinya juga tidak lepas dari hubungannya dengan penyanyi Dewi Yull menjadi salah satu pasangan paling terkenal di dunia hiburan Indonesia pada masanya. Mereka tidak hanya pasangan, namun di balik semua itu, seiring waktu berjalan, dunia musik Indonesia mulai mengalami pergeseran. Dan di tengah perubahan itu, awalnya tidak ada yang terlalu mempermasalahkan. Namun perlahan, keheningan itu mulai terasa berbeda. Ia tidak lagi muncul sesering dulu, tidak lagi menyedot perhatian seperti sebelumnya, dan tanpa banyak disadari, sebuah pertanyaan mulai muncul. Apakah ini hanya fase biasa dalam karir seorang penyanyi? Atau ada sesuatu yang membuatnya benar-benar menjauh dari dunia yang telah membesarkan namanya? Karena terkadang, perubahan yang paling besar tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia datang perlahan. Hingga akhirnya, kita menyadari bahwa sesuatu telah benar-benar berubah. Di masa puncaknya, Bruy Marantika adalah salah satu suara paling kuat di Indonesia. Bukan hanya karena teknik vokalnya, tetapi karena cara ia, dan itulah yang membuatnya begitu dicinta. Ia tampil di berbagai panggung besar, menjadi bintang utama di banyak acara musik, dan suaranya terus mengisi radio. Namun di balik semua itu, perubahan mulai perlahan tetapi pasti. Memasuki era baru, industri musik Indonesia mulai berubah arah. Musik pop modern, band-band baru, dan gaya produk. Dan di tengah perubahan itu, posisi Bruy mulai terpengaruh. Bukan karena ia kehilangan kemampuan. Bukan karena ia berhenti berkarya. Tetapi karena dunia di sekitarnya berubah lebih cepat dari yang bisa ia ikuti. Awalnya, ia masih tetap tampil, masih merilis lagu, masih bernyanyi di panggung. Dan disinilah cerita mulai terasa berbeda. Karena bagi banyak orang, ini bukan sekadar perubahan zaman, ada sesuatu yang terasa lebih dalam. Beberapa mulai bertanya-tanya, apakah hanya tren musik? Rumor mulai muncul, meskipun tidak pernah benar-benar jelas. Ada yang mengatakan bahwa ia mulai menghadapi tekanan pribadi. Ada yang berspekulasi tentang kondisi kesehatannya. Dan ada pula yang percaya bahwa ia hanya memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan. Namun tidak ada yang benar-benar bisa memastikan. Yang terlihat hanyalah satu hal, seorang penyanyi besar yang dulu begitu dominan, kini perlahan menghilang dari pusat perhatian. Dan ketika seseorang sebesar Bruy mulai hilang tanpa penjelasan yang jelas, cerita tidak pernah berhenti di situ. Karena di dunia hiburan, keheningan seringkali menciptakan cerita
yang jauh lebih besar daripada kenyataan itu sendiri. Apakah ini hanya fase alami? Atau awal dari sesuatu yang lebih dalam? Semakin lama Brui Marantika tidak lagi berada di pusat sorotan. Dan seperti banyak kisah di dunia hiburan, tidak semua cerita itu jelas. Beberapa orang mulai mengingat satu hal yang jarang dibicarakan secara bahwa di balik suara kuat dan penampilan tenang di atas panggung, ada tekanan, ada perubahan, dan ada masa-masa di mana semuanya tidak lagi sama seperti dulu. Beberapa rekan dekatnya pernah menyebut bahwa dunia hiburan bisa sangat keras, terutama bagi mereka yang sudah lama berada di dalamnya. Ketika generasi baru datang, dan bagi seorang penyanyi seperti Brui, perubahan itu terasa sangat nyata. Namun ada satu hal yang membuat cerita ini menjadi lebih emosional. Bukan karena konflik terbuka, tetapi karena semuanya terjadi dalam diam. Tidak ada drama yang terlihat jelas di depan publik, tidak ada kejadian besar yang langsung menjelaskan semuanya. Hanya perubahan yang perlahan dan kehadiran yang semakin jauh. Dan kemudian, kenyataan itu pada tahun 2000, kabar duka menyebar. Brui Marantika meninggal dunia. Bagi banyak orang, ini keheningan yang selama ini banyak yang baru menyadari bahwa di balik hilangnya Brui dari sorotan, ia sebenarnya sedang berjuang dengan kondisi yang tidak diketahui publik secara luas. Dan disinilah emosi itu mencapai puncaknya. Karena terkadang, kita baru memahami sebuah cerita setelah semuanya terlambat. Media mulai kembali membicarakan namanya. Lagu-lagunya kembali diputar. Orang-orang mulai mengenang suara yang dulu menemani mereka. Namun kali ini, dengan perasaan yang berbeda, bukan lagi sebagai bintang yang sedang bersinar, tetapi sebagai kenangan yang tidak akan kembali. Dan pertanyaan yang dulu muncul, mengapa ia menghilang? Kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Apakah kita benar-benar pernah tahu apa yang ia lalui? Sebelum semuanya berakhir, kalau kita melihat kembali kisah Brui Marantika secara utuh, ada satu hal yang terasa sangat, bahwa ini bukan sekadar cerita tentang menghilang. Ini adalah cerita tentang bagaimana, dan mungkin justru itu yang membuatnya berbeda. Tidak ada skandal besar. Tidak ada konflik yang menjadi headline. Tidak ada drama yang diumbar ke publik. Hanya perjalanan yang berjalan pelan. Hingga akhirnya, kita menyadari bahwa seseorang. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita benar-benar kehilangan Brui karena perubahan zaman? Atau karena kita tidak cukup memperhatikan ketika ia masih ada? Dalam dunia hiburan, kita seringkali fokus pada apa yang sedang naik. Dan mungkin itulah yang terjadi. Brui tidak benar-benar menghilang. Ia hanya tidak lagi berada di pusat perhatian. Namun di balik itu, ada hal bahwa tidak semua perjuangan terlihat. Tidak semua cerita dibagikan. Dan tidak semua legenda mendapatkan perhatian yang sama di akhir. Ketika kabar kepergiannya datang, banyak orang merasa terkejut. Namun di saat yang sama, ada juga bahwa ada fase dalam hidupnya yang tidak kita lihat. Bahwa ada cerita yang tidak pernah benar-benar kita dengar. Dan sekarang, pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah menurut Anda ini hanyalah kisah biasa tentang perubahan zaman? Atau sebenarnya ada sisi lain dari perjalanan Brui yang tidak pernah benar-benar terungkap? Karena terkadang, kehilangan terbesar bukan terjadi saat seseorang pergi, tetapi saat kita tidak menyadari bahwa mereka perlahan sudah menjauh. Hari ini, nama Brui Marantika mungkin tidak lagi sekeras dulu terdengar di radio atau televisi. Namun jika kita benar-benar mendengarkan, suaranya masih ada. Masih hidup dalam lagu-lagu yang terus diputar, masih terasa dalam lirik yang tetap menyentuh hati, dan masih dikenang oleh mereka yang pernah tumbuh bersama musiknya. Ia bukan hanya seorang penyanyi, ia adalah bagian dari sebuah era. Era ketika musik tidak hanya tentang tren, tetapi tentang perasaan,
tentang kejujuran, tentang suara yang benar-benar datang dari dalam. Namun yang membuat kisah Broe terasa berbeda. Bukan hanya karena kejayaannya, tetapi karena cara ia pergi dari sorotan. Perlahan, tenang, hampir tanpa disadari. Dan mungkin, disitulah letak misterinya. Bukan karena ada rahasia besar yang tersembunyi. Bukan karena ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Tetapi karena tidak semua cerita di dunia hiburan ditutup dengan suara keras. Beberapa berakhir dalam diam. Dan diam itu justru meninggalkan ruang bagi kita untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Apa yang tidak pernah kita lihat? Dan apakah kita benar-benar memahami perjalanan seseorang? Hanya dari apa yang terlihat di depan, Broe Marantika mungkin telah pergi. Namun kisahnya tidak pernah benar-benar selesai. Ia tetap hidup. Dalam kenangan, dalam lagu, dan dalam pertanyaan yang tidak pernah sepenuhnya terjawab. Karena beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki akhir yang jelas. Mereka hanya terus hidup